mengetahui umur atau alamat orang. Umur aja deh, soalnya banyak yang suka bohong soal umurnya. Pagi, Ma. Pagi, sayang. Hah? Umur Mama baru 28 tahun. Ternyata Mama bohong selama ini. Katanya umur Mama 55. Mama malu, Mama melahirkanmu pas umur Mama 13 tahun. Kalau gitu aku mau minta adik, Mah. Kan Mama masih muda. Mama nggak mau hamil lagi, Mama trauma melahirkan. Gimana kalau Mama adopsi anak aja? Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting punya adik lagi. Hai Siska. Yo, what's up, Ren? Loh, kok kamu udah umur 20 tahun sih? Kita kan baru SMP. Ren, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Sebenarnya gue nggak naik kelas 5 tahun. Ma, aku pulang. Ren, perkenalkan, ini adik barumu. Wah, lucu banget adik baruku. Dia umur berapa, Ma? Di akte lahirnya dia berumur 4 tahun. Hah? 50 tahun? Ma, ini adik ada kartu garansinya nggak? Ini mah udah tua. Garansi. Lo kira gue barang apa? Buat 3 orang tersenyum dan dapatkan 50 juta, boleh lah. Aku harus cari Lala sekarang. Lala, kamu di mana? Tumben nyariin gue. Iya dong, aku kangen banget sama bestiku yang paling baik kayak malaikat. Jangan gitu dong, jadi seneng. 2 orang lagi siapa ya? Hah, Reno, gaswat Reno lagi. Ren, tebak hari ini siapa yang cantik? Tebak hari ini siapa yang cantik? Iya, hari ini Reno yang cantik. Makasih Ren, Reno jadi sayang banget sama kamu. Orang terakhir, Bu Mimi. Aduh, Bu Mimi kan cerewet dan galak, susah ini mah. Bu Mimi, tahu nggak apa bedanya ibu sama ikan bawal? Apa tuh, Ren? Ya nggak ada bedanya lah, sama-sama bawel. Aduh, salah gombalnya. Apa kamu bilang? Sini, jangan kabur. Sisa umur aku tinggal 1 hari. Pak, tolongin aku bagi sisa umur sedikit dong. Enak aja, sisa umur papa aja tinggal 60 tahun. Kamu janji jangan sampai bertemu mamamu ya. Kalau ketemu dia, kamu kabur aja. Kenapa sih sejak papa dan mama berpisah, papa ngelarang aku ketemu mama? Mamamu itu orang jahat, dia bakal nyakitin kamu. Sisa umur gue masih 60 tahun. Gue juga masih 70 tahun, sisa umur lo berapa, Ren? 20 jam. Ren, tadi gue lihat papa lo punya pacar baru loh, seumuran kita lagi. Masa sih? Nak, kamu harus ikut mama. Ma, kata papa, mama selingkuh dan tinggalin papa. Mama jahat. Papamu bohong, nak. Dia fitnah mama biar kamu benci sama mama. Papamu mau membunuh kamu dan menikah lagi sama cewek barunya. Dia licik dan jahat, Ren. Sisa umurku tinggal 5 menit, Ma. Itu karena papa menaruh racun di makananmu selama ini. Apa? Papa tega banget. Papa sengaja melarang kamu bertemu mama karena dia tahu mama pasti akan memberikan semua sisa umur mama untuk kamu. Ma, jangan tinggalin aku. Aku bisa lihat jumlah THR semua orang. Mama dapat THR nggak dari bos mama? Dapat, tapi THR mama dikit. Mama nggak bisa bagi kamu. Bohong, orang THR mama gede gitu. Anak gendeng ngincer duit mama. Selamat ulang tahun, Besti. Aku beliin kado celengan canggih buat kamu. Makasih Ren, tahu aja gue lagi bingung mau simpen semua uang THR gue di mana yang aman. Iya, kamu bisa kunci THR kamu di sini. Kikuk, kamu kenapa sedih? Gue nggak punya keluarga, semua orang libur lebaran sama keluarganya. Gue sendirian. Kasian banget kamu. Ayo ikut ke rumah nenekku. Nek, aku datang bawa temanku. Cucuku, ini THR buat kamu. Siapa nama temanmu? Nama saya Kikuk, Nek. Kikuk, ini THR untuk kamu ya. Nek, kok THR Kikuk 500.000, punya aku 10.000. Aku kan cucu originalmu, Nek. Jangan iri hati, cu. Melihat isi tas cewek atau cowok, aku penasaran cowok-cowok bawa apa aja biasanya. Ren, pinjem pulpen sama kertas dong. Masa kamu sekolah nggak bawa pulpen sih? Gue emang biasanya nggak bawa pulpen, Ren. Astaga, kamu cuma bawa kunci motor. Iya, gue males bawa tas berat-berat. Guys, ada yang bawa tip X gak? Ada banyak nih Ren. Kalau penggaris besi ada gak? Ada juga dong. Wah, isi tas kamu lengkap banget padahal kamu cowok. Gue selalu beresin buku dan tas sebelum tidur tiap malam. Kelas kita bau rokok. Siapa yang berani merokok di kelas? Bukan saya, Bu. Farhan yang ngerokok, Bu. Saya tadi lihat. Farhan, kamu ibu hukum karena merokok. Bukan saya, Bu. Daniel fitnah. Daniel kan anak kepala sekolah, dia nggak mungkin bohong. Daniel, Farhan kan anak alim di kelas kita. Kamu yakin ngelihat dia Gak ngerokok? usah tanya-tanya deh lo. Bawel banget. Biarin aja si Farhan culun itu dihukum. Biar mampus Di dia. tasmu banyak banget rokok. Bu, Daniel pelakunya, cek aja tasnya. Tutup mulut lo. Coklat maju atau coklat mundur? Ini maksudnya apa sih? Coklat maju itu artinya kamu akan mempercepat waktu dan berada di masa yang akan datang dalam 24 jam lagi. Kalau gitu aku pilih coklat maju. Hai guys, kalian pilih coklat apa? Gue milih coklat mundur soalnya hidup gue lebih enak di masa lalu waktu orang tua gue masih hidup. Kalau udah milih maju ke masa depan, gak mungkin bisa balik lagi ke masa sekarang.
Aku milih coklat maju soalnya aku yakin di masa depan aku bakal jadi orang sukses. Ngimpi lo, orang tua lo aja miskin, mana mungkin lo jadi orang kaya di masa depan. Kan gak ada yang tahu. Gue yang bakal jadi orang sukses. Gue orang paling kaya di masa depan. Bener banget, udah pasti Tania yang jadi orang paling kaya nanti. Secara kan orang tua dia konglomerat, bukan si Ren anak tukang beca. Ren mah paling jadi babu. Hei anak tukang beca, 12 jam lagi kita bakal ketemu di masa depan. Siap-siap lo jadi babu gue. Kenapa gitu? Bisa aja kita sama-sama sukses di masa depan. Enak aja, cuma gue orang kaya satu-satunya di masa depan, gak usah iri lo. Kira-kira si Ren bakal jadi pengemis, pemulung, atau jangan-jangan jadi tukang beca juga? Kenapa kalian yakin banget masa depan aku bakal buruk? Bacot. Aku penasaran apa yang akan terjadi sama orang-orang sombong kayak kalian di masa depan. Halah, berisik lo Ren. Anak tukang beca gak usah banyak gaya, nasib lo gak bakalan beruntung. Ren, kamu dapat surat peringatan karena telah menghina Tania. Apa? Fitnah, aku gak ngehina Tania, Bu. Cukup, ibu nggak mau dengar. Ibu lebih percaya anak konglomerat daripada anak tukang becak. Tapi, Bu, Diam, mulai sekarang kamu nggak boleh menggunakan fasilitas sekolah. Tania, kamu gak bisa berlaku semena-mena kayak gini ke aku. Wah, suka-suka gue, duit gue banyak, gue bisa beli harga diri lo. Kamu keterlaluan, kita lihat aja di masa depan apa kamu masih bisa berlaku kayak gini. Beraninya lo nantangin gue. Gue injek-injek lo di masa depan. Hajar, Tan. Sadar diri, lo selamanya cuma anak tukang becak. Guys, siap-siap 1 menit lagi. Semoga masa depanku bagus. Aku dapat kelas apa ya? Loh, kok huruf bukannya angka? Aku palsuin aja deh. Nak, kamu dapat kelas apa? Kelas 10 dong, Ma. Yah, kelas 10 mah kelas paling rendah, malu-maluin aja. Apa iya? Tahu gitu mah aku ganti angka 1. Loh, kamu ngapain di kelas ini? Ya, aku emang di kelas ini, Bu. Itu angkamu 10 kan? Kamu pikir ibu nggak bisa lihat? Kamu nggak boleh ada di kelas ini. Sana masuk kelas buangan. Kelas buangan? Iya, kelas 10 itu rendah banget. Isinya orang-orang nggak penting. Hai, kenalin, nama aku Rosi. Aku dapat kelas 10 juga. Wah, salam kenal. Kelas kita di mana ya? Tempat kita di pinggir WC. Kita duduk di pinggir WC. Bau dong. Iya, kelas kita kan paling rendah, jadi nggak disediain ruangan bagus. Rosi, cari makan yuk ke kantin. Laper nih. Nggak bisa, Ren. Kelas kita terlalu rendah, jadi nggak dapet jatah makan. Astaga, sedih banget hidup. Woi, beliin gue minum dong, cepetan. Kamu siapa? Kenal aja enggak? Gue Tania, semua orang di sekolah ini harus nurut sama gue, termasuk lo. Gak mau. Kelas 10 aja belagu, gue bakal kasih lo pelajaran biar lo tahu siapa gue. Guys, kok di sekolah kita nggak ada yang dapat kelas A ya? Itu kan langka banget, yang dapat pasti Sultan. Loh, yang mereka maksud itu kelas aku kan? Guys, mau nanya dong. Emangnya arti kelas A itu apa sih? Kelas A itu golongan tertinggi, artinya penguasa sekolah. Seriusan? Iya, harusnya cuma ada 1 orang yang dapat kelas A di sekolah ini. Wah. Tapi dari tadi belum muncul orangnya. Aku baru tahu. Ngapain sih lo nanya-nanya? Tampang lo aja culun, mana mungkin lo dapat kelas A? Jadi aku penguasa sekolah. Aku akan kasih lihat ini ke semua orang. Guys, lihat deh leher gue. Gue yang dapat kelas A. Wah, ternyata Tania orangnya. Hah? Bukannya cuma 1 orang yang dapat kelas A? Ini pertama kalinya aku keluar rumah. Loh, sistemnya berubah sejak aku keluar rumah. Apa aku udah jadi zombie? Hei, jangan bergerak. Aku dibawa kemana? Kamu sekarang ada di rumah sakit, nak. Ada virus yang baru muncul. Jadi kami harus melindungi semua orang dari virus itu. Apa virus itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya? Merubah manusia jadi zombie? Kamu ngomong apa sih, nak? Gak ada virus-virus itu sebelumnya. Orang virus itu aja baru muncul hari ini. Nak, kamu punya keluarga tidak? Nggak punya. Apa nama panggilanmu? Ren. Baik, Ren. Kamu boleh tinggal di sini dulu ya untuk sementara waktu. Mulai besok kamu bisa mulai bersekolah di Tadika Mesra. Ini ya sekolahannya. Hei, anak baru ya? Kok lo ke sekolah pakai sendal sih? Emangnya biasanya pakai apa? Ih, tuh orang gak pernah ke sekolah kali ya? Selamat pagi anak-anak. Kalian pasti sudah dengar berita kalau ada virus yang baru muncul hari ini. Jadi kita akan melakukan social distancing ya. Baik bu, serem banget. Kenapa orang-orang baru tahu soal virus itu ya? Guys, kalian tahu nggak sih soal ribuan orang jadi zombie dan banyak korban yang meninggal? Apaan sih, orang virusnya aja baru muncul? Gak usah sok-sokan jadi peramal deh. Dasar sok tahu. Bukan gitu sih. Jangan-jangan si anak baru ini zombinya guys.
Apa jangan-jangan selama ini mama bohongin aku? Tapi ada apa ya sebenarnya? Ren, ada pengumuman, cepat ke aula sekarang. Perhatian, ada satu orang yang terinfeksi virus zombie di kota ini. Semua siswa dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Astaga, serem banget weh. Gue mau pulang dan mengurung diri di kamar. Ren, lo katanya nggak punya rumah ya? Lo boleh kok ikut ke rumah gue dulu, oke? Rumah kamu masih jauh ya? 7 menit lagi sampai kok, oke? Ren, lihat deh itu, ada zombie. Mama? Ah, kecoa! Kenapa nak? Kok teriak-teriak? Ah, kok banyak kecoa di rumah kita? Ren, kamu terkena kutukan. Apapun yang kamu lihat bakal jadi banyak. Aduh, rambut papa botak nih, lama-lama jadi Saitama deh. Ah, tenang Pah, aku bakal liatin rambut papa biar jadi banyak. Ah, kok kepala papa jadi 2? Ren? Gawat, aku salah liatin. Duit mama sisa 2.000. Makan apa kita hari ini? Sini mah duitnya, aku liatin. Wah, jadi sultan 2.000-an kita. Dasar pelakor. Lo yang pelakor. Kenapa berantem sih? Dia ngerebut pacar gue, si Aldi. Astaga, kalian berebutan pacar. Tenang, aku bakal bikin Aldi jadi ada 2. Hah? Gimana caranya? Emangnya bisa? Aldi, sini deh. Kenapa, Ren? Tolong, kenapa gue jadi ada 50? Aduh, kebanyakan. Mengetahui dosa atau pahala? Pahala deh, biar tahu orang itu gimana. Mama, hari ini masak apa? Gak masak, nak. Pahala mama baru 20%. Ren terkeren-keren. Besti gue kangen banget deh sama lo. Hai Besti, kamu emang paling manis. 10% bukannya dia baik ya? Semuanya, bapak peringatkan sekali lagi. Kalau ada yang tidak kumpul tugas, akan bapak hukum berat ya. Dengar? Iya Pak Eko tereko-eko. Galak amat sih Pak Eko, marah-marah mulu. Pahala Pak Eko 90%, banyak juga galak-galak gitu. Yang mau duit gue bagi. Wih, si tukang bagi-bagi uang. Ren, lo mau uang gak? Tapi syaratnya vote gue jadi ketua OSIS. Gimana, Ren? Gak bisa. Ya udah, nggak gue kasih duit. Bye. Teman-teman semuanya, ada yang mau duit lagi nggak? Wih, baik banget dia. Pasti pahalanya gede. Aku pengen banget hilang ingatan biar gak sakit hati sama orang yang jahatin aku. Ren, jangan lupa bawa bekalmu di meja ya. Anda siapa ya? Kamu gak inget mama? Kepalamu kebentur kah? Ren, mau diantar ke sekolah? Kamu siapa? Supir baru ya? Ini papa, hei, kamu samain papa sama supir. Ada si Ren. Kamu siapa? Aku Reza, kamu gak kenalin aku? Aku gak bisa inget apa-apa. Wah, bagus dong kalau gitu. Halo cantik, ketemu lagi di sini. Ke kantin yuk beli makan bareng. Boleh. Yeay, asik. Ren, nanti pulang sekolah aku anterin kamu ya. Kamu baik banget, emangnya dulu kita deket ya? Kita itu pacaran dan aku sayang banget sama kamu. Ren, lo udah gila ya? Lo kok deket sama Reza sih? Dia kan orang yang udah bikin lo sakit hati sampai depresi. Apa? Lah jodohku kok tua banget sih? Ren, clue jodoh lo apa? Clue pertamaku dia umur 35 tahun. Kalau kamu berapa? Clue pertama gue, jodoh gue umur 18 tahun. Ih, enak banget jodohmu seumuran. Pasti ada di sekolah ini kan? Wah, tinggi jodohku 203 cm. Tinggi banget gak sih? Iya, tinggi banget. Jangan-jangan jodoh lo artis Hollywood. Ren, lo lagi ngapain? Kayak orang gila. Aku lagi ngukur tinggi badan cowok-cowok di sekolah ini. Jodoh lo kan gak mungkin ada di sekolah ini, Ren. Oh iya, jodohku kan om-om, masa iya masih sekolah? Wah, dia bisa main gitar dan nyanyi. Sebenarnya idaman sih, tapi sayang umurnya udah ketuaan. Nama jodohku Kim Bihun. Lala, jodohku si om-om itu namanya Kim Bihun. Dia pasti orang Korea kan? What the hell, nama bapak gue Kim Bihun, umur 35 tahun, tinggi badan 203, jago main gitar dan nyanyi. Ini nggak mungkin. Hah, berarti kamu anakku. Enggak, gue punya emak kayak lo.